Itu muncul saat saya duduk sendiri malam-malam, memandangi langit, sambil membatin. Apakah semua aturan moral hanya bisa dijelaskan oleh agama? Kita terbiasa memandang dunia dengan kacamata syariat. Mana yang halal, mana yang haram. Kita punya kitab, dalil, dan hukum-hukum tegas. Tapi bagaimana dengan orang-orang Jawa zaman dahulu? Mereka tidak mengenal istilah halal, tidak pula menyebut sesuatu itu haram. Tapi apakah itu berarti mereka hidup tanpa aturan? Tentu tidak. Justru disitulah letak keistimewaannya. Leluhur kita hidup dengan hukum yang lebih halus, lebih mendalam, tapi tak tertulis. Ia hidup dalam rasa. Leluhur Jawa tidak membagi dunia dengan hukum fikih. Mereka tidak bilang ini halal, itu haram. Tapi mereka tahu mana yang ora patut, mana yang ngundang bala, mana yang ngelawan kodrat, dan mana yang jaga harmoni. Rasa inilah yang jadi kompas hidup. Bukan teks, tapi getaran batin. Bukan larangan, tapi kesadaran. Leluhur kita percaya bahwa setiap perbuatan punya akibat. Bukan hanya secara sosial, tapi juga spiritual. Mereka menyebutnya sebagai ngunduh wohing pakarti, menuai buah dari perbuatan. Dan bukan cuma perbuatan besar, bahkan niat di dalam hati pun bisa mengubah getaran alam, bisa mendatangkan keseimbangan, atau justru malapetaka. Contohnya begini, makan sembarangan tanpa permisi kepada bumi, ora patut. Menebang pohon besar tanpa ritual, ora patut. Menghina orang tua, guru, leluhur, ora patut. Menjadi rakus dan serakah, itu dianggap mengundang petaka. Kita tidak menemukan kata haram, tapi maknanya setara, bahkan lebih dalam. Karena yang dilanggar bukan sekadar aturan formal, tapi tatanan kosmis. Kehidupan semesta, dan pelanggaran itu tidak selalu dihukum dengan azab instan, tapi lewat ketidakseimbangan yang akan kembali pada pelaku. Bisa berupa penyakit, kegagalan, kemiskinan batin, bahkan bencana di desa. Saya jadi merenung, apakah mungkin orang-orang zaman dulu justru lebih dalam kesadarannya dibanding kita hari ini? Mereka tidak butuh kata-kata untuk tahu bahwa mencuri itu salah. Tidak perlu hukum tertulis untuk sadar bahwa membunuh itu menyimpang. Tidak menunggu fatwa untuk memahami bahwa kesombongan hanya akan menjatuhkan. Karena bagi mereka, kesadaran adalah hukum tertinggi. Lalu, apakah ini bertentangan dengan ajaran agama? Tentu tidak. Kalau kita renungkan lebih dalam, nilai-nilai Jawa kuno justru sejalan dengan nilai-nilai agama. Yang berbeda hanyalah cara penyampaiannya. Misalnya, ora patut nyolong artinya tidak pantas mencuri. Dalam agama, mencuri jelas haram. Tepas lira artinya tenggang rasa atau empati. Dalam agama, ini sejalan dengan ajaran untuk berbuat adil dan penuh kasih. Ngunduh wohing pakarti artinya memetik buah dari perbuatan sendiri. Ini mirip dengan konsep hukum sebab akibat atau karma. Laku prihatin, yaitu hidup sederhana dan menahan diri dari hawa nafsu. Dalam agama, ini disebut zuhud atau mengendalikan diri. Jadi, nilai-nilai ini tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Justru ketika Islam masuk ke tanah Jawa, banyak ajaran leluhur yang menyatu dengan ajaran agama. Terjadi akulturasi. Ada pemahaman baru, tapi tidak menghapus warisan lama. Sayangnya, sekarang banyak yang tergesa-gesa menilai bahwa ajaran leluhur itu menyimpang. Karena tidak memakai istilah halal haram, langsung dicap sesat. Padahal, kalau kita teliti lebih dalam, roh ajarannya sama. Hanya bahasanya yang berbeda. Leluhur kita tidak sekadar mematuhi, tapi merasakan. Tidak hanya menghindari dosa, tapi menjaga harmoni. Tidak hanya bertanya boleh atau tidak, tapi apa akibatnya bagi jiwa dan semesta. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Kalau leluhur Jawa tidak mengenal halal dan haram secara istilah, bagaimana mereka mengatur hal-hal duniawi yang sangat krusial? Misalnya, makanan dan minuman, hubungan laki-laki perempuan, harta benda dan dagang, pakaian dan kehormatan. Apakah hidup mereka liar? Semaunya sendiri? Bebas tanpa aturan? Tidak. Justru mereka punya aturan yang sangat halus dan mendalam, tapi berbasis rasa dan keselarasan. Leluhur Jawa tidak bertanya, ini haram atau halal, tapi mereka bertanya, ini cocok atau tidak untuk tubuhku? Apakah ini membawa panas atau dingin dalam badan? Apakah makanan ini membuatku tamak atau membuatku tenang? Mereka percaya bahwa setiap makanan membawa energi. Ada yang menggetarkan sukma, ada yang menumpulkan rasa.
ada yang menyehatkan tubuh, ada yang membawa sifat binatang. Karena itu dikenal istilah pantangan makanan bagi orang laku spiritual. Puasa weton, mutih, ngerowot, ngebleng, menghindari daging tertentu, atau tidak makan saat emosi belum tenang. Ini bukan karena makanan itu haram, tapi karena mereka sedang menjaga diri untuk bersih lahir batin. Tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tata krama bukan hukum tertulis. Dalam budaya Jawa, hubungan laki-laki dan perempuan bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, bukan semata urusan syah atau batal, tapi soal kesopanan, waktu, dan tanggung jawab sosial. Contohnya, anak gadis tidak boleh keluar malam sendirian. Bukan karena haram, tapi ora ilok, bisa menimbulkan fitnah. Hubungan pranikah dianggap ngising-isini, memalukan, karena itu mencoreng nama baik keluarga. Pernikahan harus melalui adat, restu orang tua, dan selamatan, bukan sekadar sah secara administrasi. Semuanya ini berakar pada rasa malu, harga diri, dan kehormatan, bukan sekadar ketakutan akan dosa. Soal uang dan dagang, dilarang serakah, wajib jujur. Etika berdagang dalam budaya Jawa kuno sangat kuat. Walaupun tidak ada istilah riba, mereka percaya bahwa harta yang diperoleh dengan cara tidak jujur akan panas dan membawa kutukan. Menipu pembeli dianggap ngilani, menjijikan. Serakah disebut melanggar kodrat dan bisa mengundang musibah. Dagang dengan niat menindas akan menciptakan karma buruk. Orang kaya yang tidak berbagi akan keserakat atau diguncang dari dalam. Karena itu muncul pepatah, sugih tanpa banda, menang tanpa ngasorake. Kaya tanpa harta, menang tanpa merendahkan. Artinya, kejayaan sejati bukan berasal dari materi, tapi dari laku batin. Pakaian, penampilan, dan martabat. Leluhur kita juga mengatur penampilan. Pakaian bukan sekadar estetika, tapi simbol kesadaran dan adab. Pakaian harus sesuai waktu dan tempat. Jangan berdandan mencolok di tempat suci. Pakaian kotor dianggap mencerminkan batin yang tidak bersih. Rambut gondrong seenaknya atau pakaian yang terlalu terbuka disebut tan kena unggah-ungguh. Kita tidak menemukan larangan seperti aurat, tapi mereka mengatur lewat rasa malu, unggah-ungguh, dan ajining diri. Banyak ritual Jawa yang kadang dianggap syirik atau tidak islami, tapi sesungguhnya ritual itu bukan bentuk penyembahan berhala, melainkan cara untuk menyelaraskan diri dengan alam dan batin. Contohnya, tapa brata, laku prihatin untuk membersihkan hawa nafsu. Sajen, bukan menyembah makhluk halus, tapi simbol penghormatan terhadap yang tak kasat mata. Selamatan, doa kolektif untuk keselamatan bersama. Ritual labuhan, melepas benda ke laut sebagai bentuk penyerahan diri pada semesta. Jika dipahami dengan jernih, semua itu adalah bentuk spiritualitas lokal, bukan penyesatan. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah itu semua tidak dijelaskan dalam kitab agama? Maka saya jawab, ya, tidak. Karena yang menjadi kitab leluhur kita adalah alam, rasa, dan laku. Mereka tidak mengutip ayat, tapi membaca angin, tidak menghafal hukum, tapi menjaga harmoni, tidak berlomba taat, tapi terus bertanya dalam diam. Apa akibat dari perbuatanku terhadap dunia di sekitarku? Setelah kita menyelami cara berpikir leluhur Jawa soal tantangan, makanan, hubungan, dan laku hidup, muncul pertanyaan besar yang seringkali membuat perdebatan panjang. Kalau tidak ada halal haram, lalu apa pegangan moral orang Jawa? Apakah cukup hanya dengan rasa dan kebiasaan nenek moyang? Atau sebaliknya? Apakah halal haram sebagai sistem hukum agama lebih unggul daripada rasa yang tidak tertulis? Ini bukan pertanyaan sederhana, tapi mari kita coba renungkan dengan jernih. Sistem halal dan haram adalah bagian dari syariat, yaitu aturan hukum dalam agama. Ia bersifat tegas, ada landasan teks dan dalilnya. Ia juga bersifat mengikat, karena setiap pelanggaran atau ketaatan punya konsekuensi berupa pahala atau dosa. Dalam Islam misalnya, makan daging babi itu haram. Jelas, tidak ada tawar-menawar. Hubungan di luar nikah juga haram. Sudah terang aturannya. Riba, mencuri, hingga ghibah atau menggunjing, semuanya haram. Bahkan ada ancaman hukuman di akhirat. Sistem ini sangat membantu, terutama bagi orang awam, karena memberi batas yang jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang berpahala, mana yang berdosa,
cocok untuk masyarakat luas yang membutuhkan kepastian dalam menjalani hidup sehari-hari. Tapi, apakah sistem ini membuat semua orang otomatis baik? Belum tentu. Karena ketaatan bisa terjadi tanpa kesadaran. Orang bisa menghindari yang haram hanya karena takut dosa, bukan karena mengerti maknanya. Aturan bisa ditaati secara luar, tapi batinnya belum bersih. Berbeda dengan itu, leluhur Jawa lebih menekankan pada kesadaran batin, rasa sebagai penuntun, rasa sebagai hukum dalam diri. Leluhur tidak menakut-nakuti dengan neraka, tapi memperingatkan lewat perasaan bersalah, lewat akibat spiritual, lewat bencana batin. Namun, sistem ini juga punya kelemahan. Karena tidak tertulis, maka bisa kabur. Karena bergantung pada rasa, maka bisa disalahartikan. Tidak semua orang peka. Tidak semua orang mampu membaca getaran semesta. Jadi, masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangan. Saya percaya, tidak perlu memilih satu dan menyingkirkan yang lain. Kalau nggak suka Halal haram dan rasa leluhur Jawa bukan dua kutub yang saling menolak. Mereka bisa menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Sebenarnya yang goblok yang Halal haram memberikan kerangka hukum yang kokoh, sedangkan rasa leluhur menghidupkan kesadaran yang lembut. Bayangkan jika keduanya digabung. Orang tidak hanya menjauhi yang haram karena takut dosa, tapi juga karena menyadari akibat spiritual dan sosialnya. Orang tidak hanya menjalani ritual karena wajib, tapi juga karena ingin menjaga harmoni alam. Orang tidak hanya patuh, tapi juga sadar. Inilah titik temu antara syariat dan hakikat, antara hukum dan kebijaksanaan, antara boleh atau tidak dan baik atau buruk. Banyak orang tergesa-gesa menganggap ajaran Jawa kuno itu sesat. Padahal yang mereka tolak seringkali hanyalah bentuk luarnya. Mereka tidak melihat ruhnya. Ritual, laku prihatin, puasa mukti, selamatan, itu bukan ibadah tandingan, tapi ekspresi budaya yang ingin mengajak manusia hidup lebih seimbang. Selama tidak menyekutukan Tuhan, selama tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan dan akhlak, mengapa kita harus buru-buru menuduh sesat? Akhirnya, saya menyadari satu hal, bahwa menjadi manusia bukan sekadar soal menaati perintah, tapi juga soal menyadari makna di balik setiap perintah. Bukan hanya soal menghindari dosa, tapi juga soal menjaga kesucian batin. Bukan hanya halal secara hukum, tapi juga bersih secara rasa. Jadi, apakah leluhur Jawa mengenal halal haram? Tidak secara istilah, tapi ya secara nilai. Mereka menyebutnya bukan dengan hukum, tapi dengan rasa. Bukan dengan dosa, tapi dengan akibat. Bukan dengan surga neraka, tapi dengan harmoni dan bala. Dan bagi saya pribadi, itu bukan sistem yang buruk. Itu adalah warisan kebijaksanaan yang seharusnya tidak dibuang begitu saja. Justru, mungkin sudah saatnya kita menggali kembali, menemukan titik temu antara nilai leluhur dan nilai agama, antara syariat dan rasa, antara halal dan harmoni. Dan jika Anda capek taat tapi batin belum damai, mungkin bukan aturannya yang salah, tapi cara kita menjalaninya yang belum selaras. Mungkin sudah waktunya kembali pada rasa. Jika Anda setuju, mari bantu sebarkan narasi ini. Karena mungkin di tengah dunia yang makin ribut soal benar dan salah, kita justru butuh lebih banyak rasa. Gue viralkan. Viralin lah. Bentar ya guys, baterai gue lowbat. Dadah.